Setidak berkualitas itukah pemain King Persib Bandung sehingga tidak ada satupun pemain yang dipanggil oleh Timnas Indonesia? Sebelum kita lanjut, kita dengarkan video yang satu ini. Coach Clifford bersama asistennya mungkin akan memanggil ini Bung Kusnaedi ya, yang mungkin pernah menjadi bagian tim nasional tapi sudah agak terlupakan. Setuju saya. Pemain di Persib bagus. Ketika Persib kehilangan Maklok, kehilangan Dado, Deddy Kusnandar, kemarin kartu merahnya Coach Ijan, dia harus kontrol lapangan tengah dengan baik. Dia 10 orang tim dia pimpin lapangan tengah dengan baik. Kalau kita bicara soal kualitas teknis, performa di kompetisi, ada Malis masuk. Nah, pemain kedua yang mungkin juga memenuhi kriterianya Coach Clifford, Edo. Sama kayak Verdong mainnya. Kalau Verdong itu kan rapi gitu, nyerang bertahannya tuh sama bagusnya. Kalau Edo nih kadang-kadang defense-nya kurang rapi, tapi naik turunnya itu Persib ya oke kan? Iya, itu tipikal back kiri Belanda itu. Gimana Bung Ropan dengan Ramadan Sananta itu ya? Sananta laga terakhir bagus loh. Menurut saya striker lokal saat ini ya Sananta. Gol yang menentukan lawan Persebaya tuh Sananta itu. Kan? Iya, dia tahan bola, turning, shooting. Satu-satunya peluang dia. Sananta masih salah satu striker terbaik. Dan saya setuju dengan beberapa pengamat sepak bola di Indonesia. Bukan karena saya pendukung Persib Bandung, bukan. Tapi memang secara hitam di atas kertas, secara statistik, bahkan ada beberapa pengamat di Indonesia yang menyatakan kalau ada beberapa pemain Persib Bandung yang layak kembali dipanggil oleh Timnas Indonesia. Bung Kusnaedi beberapa kali mengatakan seperti itu ketika mengomentari pertandingan Persib Bandung. Bahkan di statement tadi. Bahkan Bung Akmal, Kepham Kahamja yang pernah saya dengar, Bung Harpa juga yang pernah saya dengar, dan beberapa pengamat atau pundit-pundit sepak bola lokal lainnya. Seenggaknya yang paling tinggi mungkin Adam Alis layak kembali dipanggil, dan sisanya Edo Febriansyah dan juga Marco. Walaupun saya juga memahami, khususnya untuk posisi Edo Febriansyah di Timnas Indonesia itu sekarang bobotoh alam dunia diisi oleh pemain-pemain yang sangat memiliki kualitas. Di posisi kiri ada Kelvin Verdong, ada sekarang Pratama Arhan yang kita harus akui dan tidak boleh menutup mata. Kembali penampilannya gemilang di Thailand sana, selalu mendapatkan skor yang tinggi ketika selesai bermain. Ada juga Sain Fatinama di situ. Ada juga Nathan Choaon. Bahkan juga ada pemain yang sekarang sedang diproses naturalisasi, kualitasnya sangat bagus, masih muda, posisinya back kiri juga. Walaupun dia bisa bermain sebagai penyerang sayap juga. Tambah banyak juga tuh posisi kiri. Jadi wajar kalau seandainya Edo mungkin tidak mendapatkan tempat di situ. Tapi untuk lini tengah, hanya kita punya Tom Haye, mungkin Ivar Jenner di situ, termasuk pemain juga yang sekarang sedang diproses naturalisasi. Memang ada Marcelino, ada juga pemain-pemain seperti Sandy Walsh bisa juga ditempatkan gelandang, Justin Hubner bisa juga, Jai Ijes memang bisa juga. Tapi jika dilihat dari performa Adam Alis, memang Adam Alis seharusnya layak ada di Timnas Indonesia. Sekali lagi, ini bukan pernyataan saya, ini pernyataan para pengamat dan pundit sepak bola di Indonesia. Kalau saya malah hanya seorang penikmat, mungkin suaranya juga tidak besar. Ini satu hal yang memang di sisi lain agak sedikit mengecewakan, tapi di sisi lain ngatohkeun oge. Sisi lain mengecewakannya mungkin Persib itu tim juara dari musim kemarin. Itu yang pertama. Sekarang kemungkinan besar back to back juara atau seenggaknya sampai detik ini ada di papan atas. Masa iya tidak ada satupun pemain yang memincut pelatih dulu atau juga pelatih baru sekarang untuk bisa memanggil salah satu pemain Persib Bandung. Walaupun sekali lagi bobotoh, saya tidak memaksakan dan saya open minded sekali dan saya berpikir rasional sekali. Memang pemain yang menonjol di Persib Bandung, khususnya pemain-pemain lokal, itu di timnasnya sangat tebal. Harus kita akui, Persib nggak punya back. Kalau punya back mungkin bisa saja menggantikan Ferrari ya, seenggaknya ada satu slot. Tapi back Persib diisi oleh pemain asing. Pemain tengah Persib, Adam Alis, Marco, mungkin khususnya dua itu saja yang kita soroti. Di timnas juga memang diisi oleh pemain-pemain yang berkualitas seperti yang saya sebutkan tadi, Tom Haye, Ivar Jenner, Nathan bisa bermain di situ, ada Marcelino Ferdinand yang bisa bermain di lini tengah juga, ada Kakak Ricky Kambuaya yang harus kita akui juga. Harus kita akui Kakak Kambuaya sekarang lagi edan-edana bermain di Dewa United, bahkan pemain baru yang akan segera diproses naturalisasi. Nah, ini memang sangat tebal sekali, termasuk Edo Febriansyah, sehingga sulit untuk menembus ke situ. Sisi alusnya, para pemain Persib Bandung mudah-mudahan legowo. Itu yang pertama dulu. Mudah-mudahan legowo akan pemanggilan ini, sehingga bisa benar-benar fokus untuk Persib Bandung.
Ingat gak ketika Dewa United tidak bermainnya seorang Ricky Kakak Kambuaya? Memang tidak berpengaruh secara signifikan, tapi sedikitnya mengurangi kekuatan Dewa United. Nah, mudah-mudahan aja dengan tidak ada dipanggilnya para pemain Persib Bandung ke Timnas Indonesia, bobotoh sealam dunia, sehingga bisa membuat para pemain dan juga tim Persib Bandung secara keseluruhan benar-benar konsentrasi untuk klub, sehingga kita bisa mendapatkan gelar juara. Masuk ke timnas itu mudah-mudahan hanya berpikirnya hanyalah bonus. Sisanya adalah membawa klub lebih baik. Walaupun saya yakini setiap pemain di Indonesia goals tertingginya adalah timnas. Goals tertingginya adalah timnas. Dan ini bukan isapan jempol belaka soal layaknya Adam Alis dan Edo Febriansyah. Memang secara statistik Persib aya kahiji, secara statistik individu Adam ke alus-alusna. Bahkan saya berani mengatakan kalau performa terbaik Adam Alis ya ketika di Persib Bandung sekarang. Bagaimana ketika Persib kehilangan Deddy Kusnandar, kehilangan Rahmat Irianto, Mark Klok sering mendapatkan akumulasi kartu, bahkan juga cedera gitu kan. Adam Alis benar-benar menjadi tulang punggung yang luar biasa dan salah satu pembelian tersukses Persib Bandung. Ini hal yang sangat sebenarnya luar biasa yang seharusnya mendapatkan sorotan. Walaupun saya akui juga untuk para tim kepelatihan timnas sekarang lebih fokus memang melihat pemain-pemain yang sebelumnya memang udah dipanggil timnas. Ya oke, Mark Klok, Adam Alis udah enggak dipanggil ketika era Coach Sinteyong di akhir-akhir. Jadi mungkin fokusnya sekarang lebih sering melihat pemain-pemain yang memang ada di timnas. Sehingga kita lihat beberapa kali kembaran Papa Victor gitu kan datang bahkan sampai ke Maluku untuk lihat Malut karena di situ ada Yance bersaudara gitu kan. Lihat pertandingan Dewa, tidak ada lihat pertandingan Persib Bandung karena memang di situ tidak ada nama pemain Persib sebelumnya. Walaupun Pak Erick Thohir juga, Pak Erick atau Bang Arya, saya lupa lagi, ngasih pemain-pemain, data pemain yang memang dipanggil oleh Timnas Indonesia dan pernah dipanggil. Yang otomatis kalau pernah dipanggil ada nama Mark Klok di situ, ada nama Adam Alis, ada nama Edo Febriansyah. Tapi oke lah, ini dinamika yang memang sering terjadi di dunia sepak bola. Kita juga tidak boleh membedakan. Pernah juga ada bobotoh yang speak up di kolom komentar saya, Kang, ya mah Bandung atau ngomongin timnas katanya. Bagi saya itu hal yang kurang tepat juga. Kita dukung Persib Bandung sebaik dan sebisa mungkin, dan kita juga harus dukung timnas Indonesia. Ada atau tidak pemain Persib Bandung di sana, kita wajib mendukung timnas Indonesia, kita wajib mendoakan timnas Indonesia, kita wajib mensupport timnas Indonesia. Jadi mudah-mudahan aja dengan pemanggilan ini menjadi pemanggilan terbaik, pemain terbaik untuk timnas Indonesia sehingga bisa meloloskan kita masuk ke Piala Dunia. Karena kalau seandainya kita lolos ke Piala Dunia, lain orang warga nu jauh anu bahagia, ya kita juga sebagai warga Indonesia ya sangat bahagia. Tentu juga kelolosan timnas Indonesia ke Piala Dunia diikuti dengan perkembangan permainan Persib yang selalu semakin membaik dan tentu juara. Juara musim sekarang, juara musim ke, juara musim ke deui, juara musim ke deui, terus pokoknya nama juara sehingga di dia teh cukup bintang teh nepikeun kanu calana bintang Persib Bandung teh. Namun seandainya seperti itu ya kita harus terima saja, dan sekali lagi kita harus support Persib, support timnas Indonesia siapapun pemainnya, dan ini sebuah kelebihan dan juga keuntungan untuk Persib Bandung agar para pemain-pemain Persib bisa benar-benar konsisten, bisa benar-benar fokus untuk bermain bersama Persib dan kembali membawa Persib Bandung back to back juara musim ini. Segitu dulu untuk pembahasan hari ini, bobotoh. Assalamualaikum.